Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husna Nunia Mufidah, Magister Ekonomi, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama Farhi Najib Zahid, NIM 2020 310 114. Yang kedua Moni Rizka Tiara, NIM 2020 310 116. Yang ketiga Nur Ahmad Mustafa, NIM 2020 310 122. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Konsumsi Islam. Berikut video presentasinya. Teori konsumsi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Dasar hukum perilaku konsumsi ada dua, yaitu yang pertama, sumber yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Yang kedua, ijtihad para ahli fikih. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat umum. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim. Kepuasan konsumen muslim. Teori kepuasan konsumen mengkonsumsi dalam mengkonsumsi barang atau jasa adalah teori pokok dalam analisis mikroekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa sehingga memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatan konsumsinya. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah memperoleh masalah terbesar, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kaidah konsumsi dalam Islam telah tegas dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dijelaskan bahwa seorang muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik saat atau mencapai kepuasan maksimal dalam konsumsi apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Rasionalitas konsumen muslim berbeda dengan sistem ekonomi konvensional umum terkait dengan perilaku konsumen rasional dalam ekonomi konvensional. Perilaku konsumen muslim rasional mencapai maksimum dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau membelanjakan pendapatannya untuk amalan soleh sesuai perintah Allah. 13 amalan soleh tersebut bisa berupa zakat, infak, dan sedekah, serta pengeluaran untuk saudaranya yang membutuhkan. Pengeluaran YIS atau ZIS dan untuk saudaranya inilah yang diyakini akan memperoleh pahala, imbalan, berkah yang lebih besar dan akan memperoleh pahala dunia dan akhirat. Selanjutnya, C. Fungsi dari peningkatan utilitas. Pendapat dalam ilmu ekonomi, tingkat kepuasan atau utility function digambarkan oleh kurva indifference atau indifference curve. Dalam fungsi utilitas, biasanya digambarkan yaitu utility function antara dua barang atau jasa
yang diminati oleh konsumen. Dalam membangun teori utilitas function digunakan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama, completeness atau lengkap. Dalam aksioma ini dijelaskan bahwa setiap individu akan menentukan sebuah keadaan yang lebih diminatinya di antara 2 keadaan. Yang kedua, transitivity atau konsisten. Pada aksioma ini menjelaskan bahwa apabila seorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B dan B lebih diminati daripada C, maka ia pasti akan mengatakan bahwa A lebih diminati daripada C. Yang ketiga, continuity atau keberlanjutan. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih diminati daripada B. Berdasarkan ketiga aksioma tersebut berkaitan dengan kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menggambarkan gabungan dari 2 barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besar. Dalam mengukur kepuasan konsumsi, seorang konsumen melakukan pendekatan utilitas yang memiliki suatu kelemahan. Menurut Nicholson, beliau menawarkan pendekatan indifference yang dimana kelemahan pada pendekatan ini adalah tidak adanya alat yang digunakan untuk mengukur utilitas tersebut dan adanya kesulitan menetapkan asumsi pada cateribus paribus dalam analisis. Sedangkan menurut Samuelson, beliau menawarkan ukuran kepuasan dengan kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama pada setiap titiknya. Dengan demikian, kepuasan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifference dengan bucket length. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan 2 cara. Yang pertama, memaksimalisasi utilitas function pada bucket length tertentu. Yang kedua, meminimalkan bucket length pada utilitas function tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya video presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.